Nama saya Stefanus Aldo. NIM saya 1910416861. Saya dari kelas A1 pagi, Prodi Ekonomi Manajemen. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Materi yaitu Non-Market Strategi. Dosen Pak Adi Mursalim SEMM. Langsung saja. Non-Market Strategi atau strategi bukan pasar. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membantu ilustrasi di luar. Tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak, lingkungan bukan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok, kepentingan, entitas, pemerintah, dan publik yang ditanggung bukan oleh pasar, tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Institusi publik berbeda dari pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, proses hukum, hak yang luas, aksi kolektif, dan akses oleh publik. Aktivitas dalam lingkungan bukan pasar dapat bersifat sukarela. Misalnya, bila perusahaan melakukan kerjasama dengan pejabat, pemerintah, atau kelompok pemerhati lingkungan. Perusahaan dapat secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah atau pemerhati lingkungan. Kemampuan non-pasar didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan touched dan non-touched yang mampu mengelola proses dari hasil dari kebijakan publik. Kemampuan non-pasar dapat dikatakan sebagai salah satu isu utama dalam upaya meningkatkan kinerja investasi dalam industri listrik yang diatur. Di lingkungan bukan pasar memengaruhi kinerja pada sejumlah dimensi. Dalam industri otomotif, standar, emosi, dan ekonomi, bahan bakar mempengaruhi penelitian dan pengembangan, desain, produk, menetapkan harga, dan pemasaran. Peraturan kewajiban akan menjaga keselamatan standar yang sudah ditetapkan memiliki efek yang luas bagi dunia bisnis. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Manajer bagaimanapun pada akhirnya harus mengevaluasi kualitas saran yang mereka terima dan menggabungkannya dengan pengetahuan mereka sendiri yang berkaitan dengan pasar dan lingkungan bukan pasar. Sebagai pasar perusahaan telah menerima atau menemukan bahwa manajer harus terlihat dalam semua tahap agar mereka dapat mengatasi masalah bukan pasar. Di sini saya ada mengambil satu contoh. Contoh asal pasar masalah bukan pasar. Pada tahun 1990, harga bensin asli yang lebih rendah dan pemerintah konsumen yang merubah mengakibatkan kendaraan sport atau SUV dan truk ringan menangkap separuh pasar kendaraan ringan di Amerika Serikat. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang peraturan keputusan, administrasi, dan ketekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas kelompok, kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan bukan pasar, strategi ditangani oleh pasar, sedangkan lingkungan bukan pasar, strategi ditangani oleh lembaga publik dan swasta.
termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Sama seperti lingkungan pasar dari perubahan bisnis. Dan keunggulan kompetitif yang berkembang. Lingkungan bukan pasar merupakan dan isu-isu dalam agenda bukan pasar perusahaan juga berkembang. Di sini ada analisis lingkungan bukan pasar atau 4A atau 4I. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteristik oleh 4I, yaitu yang pertama ada isu atau persoalan pokok, yang kedua interest atau kepentingan, yang ketiga institution atau institusi, dan yang terakhir ada informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri, bioteknologi, pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah merumuskan kebijakan, peraturan untuk makan, rekayasa, hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Yang kedua, interest atau kepentingan. Individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian. Kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Selanjutnya ada institusi. Didefinisikan oleh Douglas North tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk instansi manusia. Institusi pemerintah termasuk institusi seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan normal perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang dipercaya oleh para pejabat dan penjabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang mempengaruhi diperkembangkan mereka. Yang terakhir, informasi atau information berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk, individu, dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivitas, lembaga pemerintah, dan media. Oleh karena itu, lingkungan bukan pasar harus responsif terhadap strategi perusahaan dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Strategi tersebut dapat mempengaruhi peluang pasar. Robert Galvin tahun 1992 yang memimpin Motorola selama dari 3 dekade menggambarkan pendekatan perusahaan terhadap lingkungan bukan pasarnya, seperti membuat aturan main. Langkah pertama dalam menetapkan setiap strategi adalah membuat aturan permainan
dengan cara terhormat dan adil, dan memberikan setiap orang kesempatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut. Maksud Kelvin adalah bahwa aturan permainan tersebut dibuat hendaknya sesuai dengan strategi perusahaan yang telah dibuat dan juga harus memerhatikan kepentingan pihak lain dan juga harus memenuhi peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah. Perusahaan dan manajemen perusahaan dapat membantu aturan-aturan itu dengan cara berpartisipasi secara tanggung jawab, yaitu memerintahkan kepentingan publik dan privat. Kepentingan publik dan privat juga tidak diperhatikan akan dapat menimbulkan masalah pasar dan bukan pasar. Partisipasi publik privat ini dapat mempengaruhi lingkungan pasar, perusahaan dan peluang perusahaan, serta lingkungan bukan pasar, dan masalah yang akan dihadapi perusahaan di masa depan. Terima kasih. Baik, hanya ini hasil ringkasan saya dari materi yang non-marketing strategi. Kurang lebihnya saya minta maaf, karena tujuan saya membuat video ini hanya untuk membuat tugas saya saja. Baik, terima kasih dan sukses selalu.